Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para pejabat di lingkungan P3GTK Kemdikbud. Yang saya hormati para panelis, narasumber, Bapak Dr. Agus Sukoco MM dan Ibu Dr. Nini MPD, serta Pak Nardi dan Mbak Ismi, Mbak Ismia, Mbak Mia ya. Juga Bapak Ibu pengawas sekolah Indonesia, rekan teman sejawat seluruh Indonesia yang bisa bergabung dalam forum ini. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan panjang lebar bagaimana aplikasi e-kepengawasan digital. Ini selanjutnya saya akan membahas lebih detail bagaimana penggunaan aplikasi e-pengawasan digital itu di dalam kinerja pengawas sekolah. Mohon izin share. Ya. Bapak Ibu, aplikasi e-pengawasan digital Linia Titik Kosong yang tadi sudah disebutkan, dijelaskan oleh Pak Agus di pertama tadi, bagaimana implementasinya dalam kerja pengawas sekolah. Bapak Ibu, dalam pengawasan sekolah, dalam pelaksanaan tupok kita, baik itu pengawasan akademik maupun manajerial, baik itu dalam pembinaan, pemantauan, penilaian, maupun di dalam pembimbingan pelatihan, dalam kinerja pengawas ini perlu setiap tahun kita rancang dalam sasaran kerja pengawas sekolah. Nah, ini sudah difasilitasi, KAPSI sudah membuat aplikasi e-pengawasan yang bisa membantu memudahkan kinerja kita agar efektif untuk menuangkan sasaran kerja pengawas yang bersumber dari pengawasan akademik dan manajerial, baik itu pembinaan, pemantauan, penilaian, maupun pembimbingan dan pelatihan. Bapak Ibu, dalam pelaksanaan kepengawasan kita, baik dalam pengawasan akademik maupun manajerial, kita sebagai pengawas sekolah tentu kita selalu berupaya melakukan inovasi, trik-trik, strategi yang bisa membuat kinerja kita efektif, mencapai para guru binaan kita, para kepala sekolah binaan kita, sekolah-sekolah yang kita bina, ini efektif mencapai tujuan yang kita harapkan. Dalam penerapan strategi inovasi yang kita lakukan selama melaksanakan pengawasan akademik maupun manajerial, baik itu dalam pembinaan, pemantauan, dalam penilaian, maupun di dalam pembimbingan pelatihan, hal yang menonjol bisa membuat kinerja kita efektif, itu akan kita angkat menjadi sebuah karya produk. Baik itu best practice, makalah ilmiah yang kita presentasikan dalam forum ilmiah, juga karya inovatif, ataupun dalam bentuk karya penelitian. Manakala kita sudah memiliki portofolio digital dan kita bekerja menggunakan aplikasi e-pengawasan 5.0, semua ini akan menjadi mudah Bapak Ibu, karena dulu kita menggunakan serba manual. Yang kita simpan adalah data-data yang kita peroleh dari sekolah binaan dalam bentuk print out. Kadang-kadang pada akhir tahun kita menyusun laporan, itu berserakan, kita mencarinya susah, lupa menyimpannya di mana. Begitu dengan aplikasi e-pengawasan ini, serta produk-produk kita disimpan pada portofolio digital, akan memudahkan para pengawas manakala bukti kinerja ini akan kita gunakan untuk pengembangan karir kita, ini akan dimudahkan pekerjaan kita. Sehingga portofolio kita yang berupa hasil pengawasan sekolah, baik itu manajerial maupun akademik, baik itu untuk pembinaan, pemantauan, pembimbingan pelatihan maupun penilaian, juga karya pengembangan profesi dalam bentuk karya apapun yang sudah kita hasilkan, juga karya penunjang kegiatan pengawasan yang dilakukan
pengawas yang sudah kita simpan dalam portofolio digital kita, yang kita menggunakan aplikasi e-pengawasan 5.0, manakala kita sudah menghitung, memprediksi apa yang kita miliki itu sudah memenuhi persyaratan untuk pengembangan karir, disitulah kita tinggal membuka portofolio digital kita, tinggal kita membuka aplikasi e-pengawasan kita untuk kita tata kembali sebagai penyusunan DUPA, daftar usul penetapan angka kredit. Karena untuk jabatan pengawas adalah jabatan fungsional, sehingga pengajuan DUPA ini sangat memberikan warna karir para pengawas. Harapannya kita bekerja, bukti kinerja itu bisa kita dapatkan penghargaan angka kredit lewat pengajuan DUPA ini. Sehingga Bapak Ibu, manakala kita sudah menyimpan semua produk hasil kerja kita, baik itu pengawasan sekolah, karya pengembangan profesi, maupun karya penunjang kegiatan pengawas, begitu kita merasa apa yang sudah kita miliki cukup memenuhi syarat, kita buka dan kita tata untuk pengajuan DUPA. Kita tidak lagi kesulitan mencari bukti fisik yang mungkin berserakan. Kadang-kadang kita lupa menyimpannya di mana. Pada saatnya diperlukan tidak ketemu. Itu yang membuat kita stres ya Bapak Ibu. Begitu dengan portofolio digital ini, dengan aplikasi e-pengawasan 5.0 ini, kita akan terbantu. Kita akan lebih efektif dan lebih mudah di dalam mengatur pekerjaan-pekerjaan kita. Bapak Ibu, DUPA ini kita ajukan dalam rangka untuk memperoleh penghargaan angka kredit sebagai bukti prestasi kerja yang dimiliki oleh pejabat fungsional. Pengawas sekolah sebagai pejabat fungsional, penghargaan kinerjanya ini diakui dalam bentuk angka kredit. Ini perlu kita upayakan dari waktu ke waktu, Bapak Ibu. Nah, pak ini kalau sudah kita dapatkan penetapan angka kredit, manakala kita mengajukan kepada tim penilai angka kredit dan kita sudah mendapatkan penghargaan berupa penetapan angka kredit yang memberikan harga terhadap prestasi kerja kita, itu bisa kita manfaatkan untuk kenaikan jabatan fungsional. Juga untuk kenaikan pangkat. Untuk saat ini begitu ya Bapak Ibu, kalau dulu mungkin kita memperoleh pak, langsung kita akan mendapatkan pengurusan untuk kenaikan pangkat. Untuk sekarang ini kita harus mengurus dulu kenaikan jabatan kita, kalau sudah baru kita mengurus kenaikan pangkat kita. Nah, Bapak Ibu, untuk ini motivasi untuk melakukan transformasi kinerja, melakukan pembaharuan kinerja pengawas, perlu kita lakukan. Kenapa Bapak Ibu? Mengapa ini harus kita lakukan? Ya, dengan pengalaman yang sudah kita alami sejak pertengahan Maret sampai saat ini, kita menghadapi kondisi yang luar biasa, era pandemi COVID-19 ini, pengawas sekolah tidak terkecualinya. Kita harus mentransformasi kinerja kita. Yang dulu kita melakukan pembinaan, pemantauan, penilaian, pembimbingan pelatihan kepada guru maupun kepada kepala sekolah dan sekolah binaan kita selalu menggunakan tatap muka dalam forum-forum, baik itu di sekolah maupun di forum kegiatan kolektif di KKG ataupun MGMP. Tapi begitu terjadi kondisi yang luar biasa, terjadinya pandemi COVID-19, kita dipaksa untuk merubah kinerja kita. Pembinaan kita yang kita lakukan pada awalnya tatap muka ke sekolah-sekolah tidak boleh kita lakukan. Pembimbingan pelatihan yang biasanya kita lakukan dalam forum KKG MGMP tidak bisa kita lakukan. Karena apa? Karena kita harus distancing fisikal dan social distancing. Nah, ini perlu mentransformasi kinerja sehingga tetap tupok kita ini harus kita kerjakan. Walaupun tidaklah kita tatap muka, tetapi menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi.
dalam menghadapi kondisi luar biasa pandemi COVID-19 ini. Perkembangan zaman ini menuntut kerja yang manual menjadi kerja yang berbasis digital, Bapak Ibu. Sehingga habit, kebiasaan baru yang sudah kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini sebaiknya kita teruskan dan kita kembangkan selanjutnya menjadi habit baru pada era new normal ini. Sehingga pengawas ini sudah biasa melakukan pembimbingan, pelatihan, pembinaan, pemantauan, dan penilaian secara virtual dengan digital, dengan menggunakan aplikasi. Dalam pemantauan juga demikian. Ini kalau nanti masa pandemi selesai bukan berarti kita harus balik seperti dulu menggunakan tatap muka. Tetapi habit baru di era new normal ini wajib kita teruskan. Karena tidak mungkin kita akan balik kanan, kembali ke semula. Tetapi kebiasaan baru yang efektif membantu kinerja kita harus kita teruskan. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan fakta. Pengawas yang sudah bagus IT dan mahir itu baru 30%. Sedangkan yang belum mahir, belum lancar penggunaan literasi digital ini masih 70%. Berarti ini buat kita adalah merupakan tantangan, Bapak Ibu. Ya, tetapi kita menyadari bahwa teknologi ini akan mempermudah pekerjaan kita. Pekerjaan kita akan menjadi efektif. Oleh karena itu, Bapak Ibu, untuk kita bisa masuk di era digitalisasi ini, pengawas sekolah perlu memiliki kompetensi literasi, termasuk kompetensi literasi digital, sehingga kita mampu memenuhi tuntutan kinerja kita sesuai dengan perkembangan teknologi terkini yang bisa membantu pekerjaan kita lebih efektif, lebih mudah. Namun perlu kita sadari Bapak Ibu bahwa penggunaan teknologi ini sifatnya hanya alat bantu buat pengawas. Karena teknologi tidak mungkin bisa menggantikan peran pengawas. Kita tidak mungkin tidak datang ke sekolah cukup dengan aplikasi tanpa kita interaksi langsung dengan para guru, dengan para kepala sekolah dan para sekolah binaan kita. Teknologi ini hanya membantu Bapak Ibu, sehingga kinerja kita akan dimudahkan, kinerja kita akan menjadi lebih efektif. Yang jelas lagi, bukti kinerja seorang fungsional itu sangat diperlukan untuk pengembangan karir. Dengan aplikasi e-pengawasan ini, dengan portofolio digital ini, kita akan terbantu sehingga produk kinerja kita tidak berserakan, tidak terjejer di mana-mana, tetapi akan tersimpan dalam sebuah alamari penyimpanan, yaitu aplikasi e-pengawasan dan dalam portofolio digital. Begitu Bapak Ibu, aplikasi dari penerapan aplikasi e-pengawasan ini dalam implementasi kinerja kita seperti itu. Ya. Tindakan yang kita lakukan ini merupakan kunci utama sebuah keberhasilan. Sehingga Bapak Ibu, kita adalah megang faktor kunci untuk meraih keberhasilan itu. Maukah kita melakukan perbaikan tindakan kita dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi kita di dalam pelaksanaan kepengawasan. Kita berinovasi untuk pengembangan profesi kita untuk meraih keberhasilan. Keberhasilan siapa? Tentu adalah keberhasilan para guru binaan kita, keberhasilan para kepala sekolah binaan kita, keberhasilan sekolah-sekolah binaan kita, yang itu akan berdampak pada pengembangan karir pengawas itu sendiri. Semua kuncinya adalah tindakan yang dilakukan oleh pengawas. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan sharing kita yang tidak lama ini bermanfaat buat perbaikan kinerja kita.